Shalom, Shalom. Shalom kakak-kakak. Shalom. Apa kabarnya juga nih anak-anak di rumah? Oh, baik sekali. Yes, tentunya kalian semua baik, luar biasa dan dahsyat. Amin. Dan semoga anak-anak semua di rumah dalam keadaan sehat ya, dan Yes. tidak bosan mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Amin. Nah, karena itu kalian harus rajin berdoa supaya kita semua selalu dalam keadaan sehat dan Amin. virus corona segera pergi sehingga kita bisa kembali beribadah di gereja Amin. lagi. Nah, sekarang sudah siap ibadahnya? Siap. Kalau sudah siap, kita mau nyanyi, kita mau sama Tuhan Yesus dengan satu pujian, Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, terima terima kasih Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi. Selamat pagi Tuhan, terima terima kasih Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, terima terima kasih Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, terima terima kasih Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Tambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Yuk, kita sama-sama masuk di dalam doa ya. Dan doa pagi hari ini, Tante mau minta tolong salah satu teman kalian, Ethan. Kita tutup mata, tunduk kepala. Kita sama-sama berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur atas anugerah yang Tuhan berikan. Sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul kembali di ibadah online sekolah minggu. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesetiaan kepada teman-teman dan guru-guru sekolah minggu. Biarlah Tuhan yang memimpin dan dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai semua. Anak-anak, tak terasa hari ini kita sudah masuk di bulan kelima di tahun 2021. Dan beberapa minggu yang lalu kita sudah merayakan Paskah. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Nah, terus kalian pasti penasaran ya, kira-kira Tuhan Yesus setelah bangkit itu Tuhan Yesus pergi kemana kan? Nah, adik-adik harus kita ketahui bahwa ketika Tuhan Yesus itu bangkit, dia masih berada di dunia, dia menampakkan diri kepada orang-orang percaya, kepada murid-muridnya selama 40 hari. Nah, setelah itu dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Oh, gitu ya Kak ya. Nah, anak-anak, apa yang dijelaskan sama Kak Olpi tadi, yang pasti Tuhan Yesus ingin kita semua yang percaya masuk surga bersama Tuhan Yesus ya Kak? Pasti. Nah, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Yuk, kita mau sambung pujian kita dengan satu pujian, hanya satu jalan ke surga, Yesus jalannya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya.
Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Yesus saja jalannya. Yesus saja jalannya. Puji Tuhan, hari ini kita sudah memuji nama Tuhan. Dan saatnya sebentar kalian akan masuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Ingat ya, jangan lupa siapkan hati, pikiran, dan dengarkan baik-baik apa yang akan disampaikan guru sekolah minggu kalian. Yuk kita mau sambut firman Tuhan dengan satu pujian Sana Surga yang Mulia. Sana surga yang mulia, ramai dan gembiralah, beban dan tangisan hilanglah. Sana surga yang mulia. Surga itu hadiah. Surga itu hadiah, Anugerah dari Allah. anugerah dari Allah. Bukanlah usaha dan upahmu, surga itu hadiah. Sana surga yang mulia. Sana surga yang mulia, ramai dan gembiralah, beban dan tangisan hilanglah. Sana surga yang mulia. Surga itu hadiah, anugerah dari Allah. Bukanlah usaha dan upahmu, surga itu hadiah. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Sana surga yang mulia, ramai dan gembiralah, beban dan tangisan hilanglah. Sana surga yang mulia. Surga itu hadiah. Surga itu hadiah, anugerah dari Allah. Bukanlah usaha dan upahmu, surga itu hadiah. Surga itu hadiah. Surga itu hadiah. Sekali lagi kita katakan, surga itu hadiah. Ya, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, ambil sikap berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah menaikkan puji-pujian. Semoga puji-pujian kami ini ya Tuhan memberikan sukacita yang baru di dalam kehidupan kami. Semoga puji-pujian kami ini mendapatkan kami membuat menjadi lebih bersemangat lagi di dalam mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kami mau siapkan hati pikiran kami, berkati kami, urapi yang menyampaikannya Tuhan, sehingga kami dapat menerima dengan baik dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Berkati kami sehingga kami layak menerima berkat Tuhan pagi hari ini. Haleluya, amin. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Anak-anak, beberapa minggu yang lalu anak-anak sudah belajar mengenai penciptaan, di mana anak-anak belajar bahwa Allah menciptakan bumi serta segala isinya selama 6 hari, dan semua yang Allah ciptakan itu baik adanya. Bahkan setelah Allah menciptakan manusia pada hari ke-6, Allah berkata, sungguh amat baik. Jadi semua yang Allah ciptakan itu baik dan sungguh amat baik. Tetapi lalu dosa itu masuk ke dalam Taman Eden dan semuanya menjadi rusak. Apa yang terjadi? Mari kita sama-sama belajar. Mari kita buka Alkitab kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai yang ke-6. Anak-anak sama-sama baca di Alkitab anak-anak masing-masing ya. Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Ya, cerita ini berjudul manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi semua yang mulanya Allah ciptakan baik dan bahkan sangat amat baik itu menjadi rusak karena manusia jatuh ke dalam dosa. Kita mulai baca ayat pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Jadi kita sudah membaca yang terjadi adalah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sehingga semua yang awalnya baik dan bahkan sangat baik itu menjadi rusak, dan bahkan mereka menjadi takut setelah mereka berbuat dosa. Adam dan Hawa tidak taat kepada perintah Allah.
Dimulai dengan Hawa makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang dilarang oleh Allah. Kemudian Hawa memberikan kepada suaminya yaitu Adam, dan mereka pun berdua akhirnya jatuh ke dalam dosa. Jadi Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena mereka tidak taat. Ya, lalu apa yang bisa kita pelajari dari cerita Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa ini? Yang pertama adalah di dalam Kejadian 3 ayat yang pertama, ayat yang ke-1 dikatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Jadi ular di sini yang membujuk Hawa untuk makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang dilarang oleh Allah. Ular adalah gambaran dari setan, iblis ya. Jadi ular yang adalah gambaran dari setan dan iblis itu adalah cerdik ya. Apa artinya cerdik? Pintar, membujuk dan merayu. Ya, jadi anak-anak kita harus berhati-hati ya. Setan iblis itu cerdik seperti ular ini juga ya. Dia pintar, membujuk dan merayu kita. Membujuk dan merayu itu apa? Untuk berbuat dosa, untuk berbuat sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah, sesuatu yang dilarang oleh Allah ya. Jadi anak-anak jangan bayangkan kalau setan iblis itu menakutkan seperti yang di film-film ya. Gak modelnya menakutkan ya, sehingga kita akan takut kalau kita bertemu dengan iblis setan. Enggak, iblis dan setan itu kadang juga bisa membujuk dan merayu kita ya, sehingga kita memilih untuk berbuat dosa ya. Mungkin bisa ajakan, bujukan, rayuan itu bisa melalui teman kita ya, untuk misalnya mengajak kita untuk aduh sudah enggak usah baca Alkitab, enggak usah berdoa, lebih enak nonton TV, lebih enak main game, ayo lebih enak kita jalan-jalan, kamu enggak usah sekolah minggu, enggak usah ke gereja ya. Jadi bujukan dari iblis itu ya, iblis itu pintar untuk membujuk dan merayu kita untuk berbuat dosa. Karena itu kita harus berhati-hati ya. Bahkan di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44 dikatakan adalah iblis itu bapa pendusta, bapa segala dusta. Apa bapa pendusta itu? Bapa pembohong ya. Karena itu kalau kita tidak mau dikatakan sebagai anak-anak iblis, anak-anak setan, kita tidak boleh berbohong atau dusta keluar dari mulut kita ya. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, kita harus berkata jujur ya, jujur dalam segala hal, dalam perkataan kita, jujur juga dalam tingkah laku kita. Kalau waktu mengerjakan ujian, waktu di sekolah kita tidak mencontek, itu namanya jujur ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong, kita harus hidup jujur. Dan kalau kita baca di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-6 dikatakan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Jadi di dalam ayat yang ke-6 ini dikatakan bahwa Hawa melihat ya buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Waduh, kok kelihatannya sedap ya. Kalau Hawa lihat ya kelihatannya menggoda ya. Padahal Tuhan sudah memberikan ya Adam dan Hawa itu untuk boleh makan semua pohon dari yang ada di Taman Eden ya, kecuali buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang dilarang oleh Allah. Tapi Hawa itu melihat, waduh buahnya kok kelihatannya enak ya, menggoda ya. Apa yang bisa kita pelajari? Kita harus hati-hati menggunakan mata kita ya, seperti Hawa yang melihat buah itu ya, dia jadi tergoda, jadi tertarik untuk berbuat dosa, untuk tidak taat kepada Allah. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hati-hati menggunakan mata kita. Menggunakan mata bagaimana Tante? Ya, kita hati-hati saat kita menonton TV, saat membaca buku, saat menonton tayangan-tayangan di YouTube ya. Kalian semua sekarang bisa mengakses media sosial, Facebook, Instagram ya. Hati-hati dengan apa yang kita tonton, yang kita lihat ya. Karena tontonan-tontonan itu bisa membuat kita seringkali melihat hal-hal yang tidak boleh kita lihat, yang tidak sesuai dengan firman Allah, yang akhirnya membuat kita untuk berbuat dosa ya. Jadi kita harus hati-hati menggunakan mata kita. Dan yang ketiga yang kita bisa pelajari dari kejadian ini adalah Hawa
Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena mereka tidak taat. Mereka tidak taat pada apa yang Tuhan katakan, tidak taat pada firman Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak harus taat kepada firman Tuhan, ya, melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan sebagai pelajaran awal untuk anak-anak belajar taat, yang pertama-tama anak-anak harus taat kepada orang tua kalian, ya. Sebelum kalian belajar taat kepada Tuhan, kalian harus yang pertama-tama taat kepada orang tua kalian, ya. Kalau orang tua kalian katakan kalian, ayo waktunya tidur, ya, ayo waktunya mengerjakan tugas, waktunya sekolah, kalian harus taat, ya. Kalau orang tua kalian meminta kalian membantu orang tua kalian, kalian harus taat, ya. Kalian belajar taat lebih dahulu di rumah kalian masing-masing kepada orang tua kalian, karena orang tua itu adalah wakil Tuhan yang Tuhan tempatkan untuk mendidik kalian saat kalian di rumah, ya. Karena itu, ya, untuk kita bisa melawan bujuk rayu iblis untuk berbuat dosa, yang pertama harus kita ingat adalah kita harus selalu penuh dengan firman Allah. Kita taat dan dengar-dengaran kepada firman Allah. Coba kita baca sama-sama di dalam Amsal 13 ayat yang ke-13, ya. Amsal 13 ayat yang ke-13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan, ya. Jadi di sini dikatakan siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Apa meremehkan firman itu? Meremehkan firman itu tidak menghormati firman Allah, pribadi Tuhan, ya. Saat mendengarkan firman, kita tidak menghormati firman Allah, tidak sungguh-sungguh, kita meremehkan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, kita tidak mau melakukan firman, ya, akan menanggung akibatnya. Seperti Adam dan Hawa, mereka tidak taat kepada firman Tuhan, mereka menanggung akibatnya, yaitu mereka diusir dari Taman Eden, ya, di mana di Taman Eden itu padahal mereka disediakan semua yang mereka butuhkan, mereka hidup sangat berbahagia, tetapi mereka tidak taat, mereka menanggung akibatnya, yaitu mereka diusir oleh Allah dari Taman Eden. Lalu di dalam Amsal 13 ayat 13 dikatakan, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan, ya. Taat kepada perintah apa? Taat kepada perintah firman Tuhan. Di sini di dalam bahasa Indonesia dikatakan akan menerima balasan, tetapi di dalam versi bahasa Inggris, versi bahasa lain dikatakan akan menerima reward, ya. Reward itu apa? Reward itu hadiah, ya. Kalian kalau di sekolah, mungkin yang sekolah tahu, ya, kalau miss-nya akan memberikan reward bareng siapa yang nilainya bagus, ya. Ya, reward. Jadi di sini dikatakan siapa taat kepada perintah firman Tuhan akan menerima reward, akan menerima hadiah, ya. Tante yakin anak-anak di sini semua anak-anak sekolah minggu senang menerima hadiah, ya. Menerima hadiah dari guru sekolah minggu, dari orang tua, dari guru di sekolah, ya. Apalagi di sini dikatakan Tuhan sendiri berjanji kalau anak-anak taat kepada perintah firman Tuhan, anak-anak akan mendapatkan hadiah dari Tuhan sendiri, dari Allah, ya. Anak-anak pasti akan sangat senang kalau hadiah dari orang tua kalian aja kalian sudah senang, sangat senang sekali, ya. Apalagi kalian akan menerima hadiah dari Tuhan. Caranya bagaimana? Yaitu kalian taat kepada perintah firman Tuhan, ya. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan anak-anak-Mu ini boleh mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Berikan mereka kemampuan untuk mereka boleh menjadi anak-anak-Mu yang taat dengar-dengaran kepada orang tua, dan terlebih lagi Tuhan, mereka boleh menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran kepada perintah-Mu, sehingga mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun mereka berada. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, dalam studi mereka, dimanapun mereka, dalam pergaulan mereka, biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang menyinarkan terang kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak, sekarang Tante akan memberikan tugas untuk kalian, ya. Tugasnya terbagi dua, untuk kelas besar dan untuk kelas kecil. Yang kelas kecil, yang lalu kalian sudah mendapatkan gambar dari Tante Mission, ya. Gambar ini, ya.
Ya, yang harus kalian lakukan adalah mencari benda-benda tersembunyi atau objek tersembunyi yang ada dalam gambar tersebut. Ya, benda-benda apa saja yang harus kalian cari? Balon, burung, sarang burung, permen, ikan, buku, tapal kuda, jarum, benang, siput, dan bintang. Ya, Tante ulangi sekali lagi ya. Kalian harus mencari objek atau benda tersembunyi dari gambar yang sudah Tante Mesian berikan kepada kalian. Benda-benda tersembunyi apakah itu? Balon, burung, sarang burung, permen, ikan, buku, tapal kuda, jarum, benang, siput, dan bintang ya. Jadi benda-benda itu kalian lingkari, lalu kalian boleh warna ya, mewarna gambar Adam dan Hawa yang ada dalam lembar tersebut ya. Lalu hasilnya bisa kalian foto dan kalian kirimkan ke WhatsApp Tante Mesian ya. Bagi anak yang masih kelas balita, masih kecil sekali, bisa dibantu oleh papa mamanya, oleh orang tua kalian ya. Lalu untuk kelas besar adalah kalian ya menyusun. Tante akan berikan kata-kata acak ini ya. Ya, kata-kata yang diacak ini kalian harus menyusunnya menjadi sebuah ayat firman Tuhan ya. Kalian harus susun menjadi sebuah kalimat ayat firman Tuhan dan kalian harus cari ya, kalimat tersebut, ayat tersebut terdapat di kitab apa, pasal berapa, ayat berapa ya. Bisa kalian bacakan atau boleh kalian tulis dan jawabannya kalian kirimkan ke WhatsApp Tante Mesian. Terima kasih anak-anak, selamat mengerjakan. Sudah bangkit. Apa? Tuhan Yesus bangkit. Hore! Terima kasih. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Terima kasih. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan.
haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Yesus bangkit, aku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Ikong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang.